Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang Pak Guru banggakan, Pak Guru cintai, alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang, anugerah yang banyak sekali oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa belajar bersama. Kita akan belajar kisah keteladanan Nabi, yaitu yang kita bahas kali ini, yang kita ceritakan secara singkat adalah tentang Nabi Daud alaihissalam. Namun sebelumnya mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan barokah bacaan basmalah, apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian yang Pak Guru cintai, kita akan mulai secara singkat cerita tentang kisah Nabi Daud. Nabi Daud alaihissalam adalah putra Yisha dari Bethlehem, yang sekarang adalah negara Palestina. Nabi Daud masih keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud adalah keturunan dari keluarga Bani Israel. Istri Nabi Daud alaihissalam bernama Mikyal. Putranya bernama Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Daud diutus di daerah Filistin atau Palestina. Nah, waktu kecil Nabi Daud sudah mulai berjuang, ikut berperang membela kebenaran, yaitu membantu Raja Talut melawan pasukan Jalut dari Filistin atau Palestina. Atas kemenangannya, Nabi Daud diangkat sebagai penasihat dan sekaligus sebagai pemimpin militer kerajaan Talut. Karena kebijaksanaannya, maka Nabi Daud juga diangkat menjadi hakim pada waktu itu. Nabi Daud menjadi raja Bani Israel di Hebron usia 30 tahun. Nah, itu adalah ilustrasi Nabi Daud ketika melawan Raja Jalut dengan bersenjatakan ketapel dan batu yang dilempar ke dahi Raja Jalut. Akhlak yang bisa kita teladani dari perjuangan atau dakwah Nabi Daud alaihissalam adalah beliau merupakan sosok yang pemberani, rasul yang pemberani, yaitu berani berperang di usia 9 tahun melawan pasukan Jalut yang pada waktu itu Jalut sangatlah ditakuti oleh para tentaranya Raja Talut. Yang kedua, mengampuni ayah mertuanya, yaitu Raja Talut yang pada waktu itu karena hasutan dari orang-orang yang dengki kemudian ingin membunuh Nabi Daud, tetapi terus gagal ketika mau membunuh Nabi Daud. Nah, kemudian Raja Talut diampuni oleh Nabi Daud, sehingga tapuk kepemimpinan atau raja di kerajaan itu digantikan oleh Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, Nabi Daud banyak bertasbih, banyak beribadah, termasuk hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun hebat, Nabi Daud tidak pernah sombong kepada siapapun. Nabi Daud juga dikenal dengan rajin berpuasa, sehingga pada zaman sekarang ketika kita sedang berpuasa, sekarang puasa, besok tidak puasa, besoknya puasa lagi, disebut puasa Daud. Yang keempat, Nabi Daud sangat menyayangi keluarga dan umatnya. Nabi Daud juga dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu pengetahuan dan kepandaian untuk menghakimi suatu perkara secara bijaksana. Nah, itulah beberapa karakter atau sifat yang bisa kita teladani dari kisah Nabi Daud, yaitu pemberani, membela kebenaran, pemaaf, memaafkan kepada siapapun, giat beribadah, penyayang kepada siapapun, termasuk keluarga, termasuk orang-orang yang tidak mampu dan sebagainya. Bijaksana dalam memutuskan sesuatu dan juga tidak mudah marah. Anak-anakku sekalian yang Pak Guru banggakan, Nabi Daud menerima kitab suci yang bernama Zabur. Nah, kitab suci Zabur ini
berisi tentang doa-doa, tentang nasihat dan hikmah-hikmah. Adapun mukjizat Nabi Daud adalah Nabi Daud dikaruniai suara yang merdu sekali, sehingga ketika melantunkan ayat-ayat dalam Zabur, orang yang sakit menjadi sembuh. Angin yang agak kencang menjadi tenang, burung-burung mendekat. Juga Nabi Daud dikaruniai mengerti bahasa burung. Selain itu, mukjizat Nabi Daud adalah bisa melunakkan besi dengan tangannya. Jadi tidak dengan perantara api maupun alat yang lain, tapi dengan tangannya yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melunakkan besi, bisa membuat baju besi dengan tangannya. Peninggalan Nabi Daud yaitu yang sekarang disebut dengan Masjidil Aqsa. Dulu Nabi Daud merintis pembangunan Baitul Maqdis di Palestina. Nabi Daud meninggal usia 100 tahun dan dimakamkan di Baitul Maqdis, Palestina. Nah, itu bisa dilihat contoh fotonya Baitul Maqdis atau sekarang disebut dengan Masjidil Aqsa di Palestina. Sekian penjelasan singkat dari Pak Arwan tentang kisah Nabi Daud. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.